Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Ada kisah teladan yang berjudul Obat Ajaib. Dikisahkan salah satu di antara menteri sang raja adalah seorang yang bijak. Namun pada suatu ketika sang raja murka kepada menteri itu karena suatu sebab yang tidak jelas. Raja itu kemudian menghukumnya dalam sebuah penjara yang sangat sempit dan gelap. Setiap hari, ia hanya diberi makan sepotong roti kering dengan garam serta air. Selama beberapa bulan, orang bijak itu tidak mau berbicara sama sekali, sehingga raja memerintahkan para pengawalnya seraya berkata, "Panggillah kepada beberapa sahabatnya, dan suruhlah mereka menemuinya, lalu dengarkanlah apa yang dibicarakan di antara mereka." Beberapa sahabat menteri itu pun didatangkan dan disuruh menemuinya. Mereka pun lalu bertanya tentang keadaannya. "Wahai guru, kami lihat engkau sedang diuji dengan penjara yang sangat sempit dan gelap. Pakaianmu juga lusuh. Engkau betul-betul dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, kami melihat tubuhmu tetap sehat, wajahmu tak berubah sama sekali. Kenapa bisa demikian?" "Saya selalu membuat ramuan obat dari 6 unsur. Setiap hari saya menggunakannya. Ramuan obat itulah yang membuat keadaan saya seperti yang kamu lihat sekarang ini," jawab menteri bijaksana itu kepada sahabat-sahabatnya. Lantas mereka bertanya kepadanya karena penasaran, "Kami harap engkau berkenan memberitahukan obat itu kepada kami, sehingga bila ada di antara kami yang diuji seperti apa yang sedang engkau alami ini, kami bisa menggunakan ramuan itu." Kemudian sang bijak itu bertutur, "Unsur pertama adalah iman dan percaya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, saya paham bahwa apapun yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terjadi. Ketiga, sabar menghadapi ujian, dan kesabaran merupakan unsur terpenting dalam menghadapi segala ujian. Keempat, ridho pada semua ketentuan serta takdir, karena kalau saya tidak ridho, lalu apa yang bisa saya lakukan atas takdir ilahi. Kelima, saya sudah menyiapkan diri dengan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Keenam, saya tetap punya keyakinan bahwa jalan keluar akan selalu ada." Penuturan sang bijak itu ternyata sampai juga ke telinga raja. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja pun akhirnya memberikan ampunan serta mengeluarkannya dari penjara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu di dunia ini serasi dan berpasangan. Ada siang, ada malam, ada sakit, dan ada sehat. Demikian seterusnya. Semua ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan manusia di dunia ini berjalan harmonis. Tak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika semua manusia dalam keadaan sehat terus-menerus tanpa pernah sakit. Tentu tidak akan pernah ada rumah sakit, apotek, ataupun dokter karena semua manusia sehat. Sebagai seorang mukmin, kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Di antara buah dari beriman kepada qada dan qadar adalah berupa ketenangan hati. Mutiara Hasanah Islam. Qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Ada 2 macam takdir, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq
yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Contohnya, kepandaian, kesehatan, kemakmuran. Sedangkan takdir mubrom, yaitu ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubrom diantaranya ajal, panjang pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat, diantaranya dapat menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan syukur, menumbuhkan sifat optimis, dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.